지금 though you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Mariati, SPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan PHI Warga, dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita banyak nikmat, salah satunya nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada mata kuliah retorika dan PHI Warga. Perkenalkan, nama saya Intan dengan NIM 21202179. Pada kesempatan ini saya akan berpidato singkat tentang pola hidup sehat sebagai investasi jangka panjang. Teman-teman sekalian, kalian tahu tidak pola hidup sehat itu seperti apa? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pola hidup sehat adalah cara menjalani kehidupan yang dapat minimalisir resiko terkena penyakit serius atau kematian dini. Kita harus memahami bahwa kesehatan bukanlah keberuntungan semata. Kesehatan adalah hasil dari pilihan dan keputusan yang kita ambil setiap hari. Lalu, apa saja dapat kita lakukan untuk menerapkan pola hidup sehat? Yang pertama, mengonsumsi makanan sehat dan kaya akan nutrisi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, protein nabati, dan menghindari makanan yang mengandung lemak berlebih, gula berlebih, dan garam berlebih. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Tubuh kita membutuhkan 2 liter air per hari atau setara dengan 8 gelas air per hari agar tubuh kita senantiasa terhidrasi. Yang ketiga, aktivitas fisik. Menjaga aktivitas fisik sesuai dengan umur dan kemampuan fisik, seperti melakukan olahraga ringan setiap hari dengan durasi 30 menit. Yang keempat, menghindari kebiasaan beresiko seperti penggunaan narkotika, rokok secara tidak bijak, mengonsumsi alkohol secara berlebih, dan menghindari paparan asap rokok pasif. Yang kelima, tidur yang cukup. Tidur adalah ketika tubuh kita memperbaiki diri dan mengisi ulang energi. Durasi tidur yang baik adalah 7-9 jam per malam bagi orang dewasa. Yang keenam, menjaga berat badan tubuh yang sehat sesuai dengan BMI yang sehat. Yang ketujuh, melakukan vaksinasi yang disarankan oleh WHO agar terhindar dari penyakit menular. Yang kedelapan, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan secara teratur dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang kesembilan, pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala mengikuti pedoman yang disarankan. Yang kesepuluh, menghindari perilaku berisiko terkena infeksi seperti seksual yang tidak aman. Teman-teman sekalian, kalian pasti pernah mendengar tentang investasi. Kita sering mendengar dan membahas investasi berbentuk keuangan seperti tabungan, investasi saham, investasi emas, dan sebagainya. Namun, investasi tidak hanya berbentuk keuangan, ada investasi penting yaitu di dalam diri kita sendiri. Pola hidup sehat adalah investasi yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Kesehatan bukanlah tentang menghindari penyakit, meskipun itu adalah bagian penting. Kesehatan yang baik memberikan kita fokus, energi, daya tahan tubuh untuk meraih mimpi dan masa depan kita. Menurut sumber data yang saya ambil dari Organisasi Kesehatan Dunia, secara global 7 dari 10 penyebab utama kematian pada tahun 2019 adalah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular menyumbang sekitar 74% penyebab kematian pada tahun 2019. Pola hidup sehat dapat minimalisir risiko terkena penyakit tidak menular seperti kanker, penyakit jantung, diabetes, stroke. Ini berarti lebih sedikit waktu yang kita habiskan di rumah sakit, lebih sedikit biaya medis, dan lebih banyak waktu yang kita habiskan bersama teman-teman dan keluarga. Namun, pola hidup sehat memiliki manfaat jangka panjang lebih dalam. Ketika kita merawat tubuh dengan baik, kita memberikan peluang untuk diri kita sendiri untuk menikmati masa tua dengan kualitas hidup yang lebih baik. Kita bisa melakukan banyak hal yang kita nikmati seperti berpergian, mengejar hobi, dan menjalani kehidupan yang aktif.
Pola hidup sehat bukan hanya tentang hidup lebih lama, tetapi hidup dengan kualitas yang lebih baik. Ini investasi yang tidak hanya kita nikmati, tetapi generasi berikutnya juga. Ketika kita menjadi teladan dalam menjalani pola hidup sehat, kita mengajarkan hal berharga kepada anak-anak dan cucu kita. Jadi, mari kita ingat bahwa pola hidup sehat adalah investasi terbesar di dalam kehidupan kita, kunci dari masa depan yang lebih sehat, lebih bahagia, lebih panjang, dan lebih bermakna. Jadi, mari kita semua berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah kecil setiap harinya menuju pola hidup sehat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.